Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kuncoro, Bu Afi, Bu Muryani, dan Pak Sigit. Perkenalkan, saya Heru Sulistiawati, nomor absen 18, PKA 2 2020, akan memaparkan rencana ASI perubahan dengan tema meningkatkan mutu pelayanan farmasi di RSUD Wonosari. Profil RSUD Wonosari merupakan rumah sakit pemerintah tipe C dan juga telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sejak tahun 2013. Sudah terakreditasi SNAS edisi 1 tingkat paripurna pada tahun 2016 dan 2019 dan juga mendapatkan pelayanan publik kategori prima pada tahun 2018 dan kategori sangat baik pada tahun 2019. Visi RSUD Wonosari menjadi rumah sakit pilihan utama unggul dalam pelayanan terjangkau oleh semua, dengan misi yang pertama meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, yang kedua mengoptimalkan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan, yang ketiga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang profesional pada bidang tugasnya, dan yang keempat meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang efektif dan efisien. Pelayanan di RSUD Wonosari menurut Permenkes nomor 3 tahun 2020, pelayanan medik dan penunjang medik, yang kedua pelayanan keperawatan dan kebidanan, yang ketiga pelayanan penunjang non medik. Untuk pelayanan penunjang medik dan non-medik diantaranya adalah farmasi. Nah, struktur organisasi RSUD Wonosari, direktur yang dibantu oleh bagian tata usaha, yang di bawahnya terdiri dari 3 subbagian, kemudian 3 bidang yang terdiri dari masing-masing 2 seksi, kemudian ada kelompok jabatan fungsional, kelompok komite medis, komite keperawatan, dan juga kelompok komite nakes lain. Untuk data ketenagaan tahun 2019, sejumlah 694 terdiri dari PNS, TKK Pemda, TKK PLUD, WKDS, dan THL. Kemudian apoteker sejumlah 8, teknik kefarmasian ada 16. Jumlah kunjungan RSUD Wonosari tahun semakin meningkat, terutama untuk rawat jalan ini terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Yang menjadi masalah tahun 2019 capaian SPM farmasi masih di bawah standar, yaitu waktu tunggu pelayanan obat jadi lebih dari 30 menit, obat racik lebih dari 60 menit, dan kepuasan pelanggan belum mencapai standar 80% atau lebih. Capaian untuk indeks kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tapi masih mengalami fluktuasi dan belum di atas 80%. Menjadi penyebab masalah kami kelompokkan menjadi 2, yaitu sarana prasarana dan SDM. Sarana prasarana meliputi printer barcode etiket obat hanya 1, belum ada scanner barcode, kemudian fasilitas ruang tunggu farmasi yang kurang nyaman. Untuk SDM farmasi rawat jalan jumlahnya terbatas, kemudian tulisan dokter yang tidak terbaca. Inovasi terobosan untuk menyelesaikan masalah yang pertama, pengaturan SDM di jam sibuk farmasi rawat jalan, dan penyusunan SPO tentang pengaturan SDM di jam sibuk rawat jalan farmasi. Yang kedua, penyiapan obat kronis dan non kronis sebelum pelayanan. Yang ketiga, pengadaan printer barcode etiket obat 2 buah. Yang keempat, pengadaan scanner barcode 1 buah. Yang kelima, go antar obat untuk pengantaran obat oleh kurir. Yang keenam, penyediaan fasilitas ruang tunggu yang lebih nyaman. Dan yang ketujuh, pengadaan sarkas untuk persiapan elektronik. Tujuan jangka pendek: 1. Mewujudkan kesamaan persepsi terhadap rencana ASI perubahan. Yang kedua, mewujudkan pembagian tugas yang jelas masing-masing stakeholder. Yang ketiga, tersusun KAK bubat dan pengadaan persiapan elektronik. Yang keempat, tersusun kebutuhan anggaran dan redesain anggaran. Yang kelima, tersusun SPO tentang pengaturan SDM di jam sibuk farmasi rawat jalan. Yang keenam, tersusun jadwal SDM pada jam sibuk farmasi rawat jalan. Dan yang ketujuh adalah obat jadi non kronis dan kronis sudah siap sebelum pelayanan. Untuk tujuan jangka menengah, yang pertama, mempercepat cetak barcode etiket obat dan identitas pasien, terlaksananya gobat yang diharapkan pasien tidak perlu menunggu lama di rumah sakit. Yang ketiga, tersedianya fasilitas ruang tunggu farmasi yang nyaman. Untuk tujuan jangka panjang, yang pertama, waktu pelayanan obat akan lebih cepat. Yang kedua, mewujudkan standar pelayanan minimal di pelayanan farmasi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan farmasi. Untuk manfaat, kami bedakan menjadi manfaat untuk organisasi dan masyarakat. Untuk organisasi, manfaat jangka pendek adalah waktu melayani obat rawat jalan lebih cepat. Yang kedua, manfaat jangka menengah, mengurangi komplain terhadap pelayanan farmasi rawat jalan. Yang ketiga, manfaat jangka panjang, mutu pelayanan farmasi meningkat, kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat, sehingga ada efisiensi dan efektivitas.
Untuk manfaat untuk masyarakat, yang pertama untuk jangka pendek, waktu tunggu pelayanan obat rawat jalan lebih cepat. Manfaat yang jangka menengah, pelanggan akan terlayani dengan baik. Yang ketiga, manfaat jangka panjang, pelanggan akan puas dengan pelayanan rumah sakit. Untuk output akhir jangka pendek, terlaksananya persiapan aksi perubahan, menyusun tim aksi perubahan. Kemudian terlaksananya koordinasi eksternal dan internal tentang aksi perubahan, sehingga ada persamaan pemahaman stakeholder internal terhadap aksi perubahan, tersusunnya KAK GOBAT dan KAK persiapan elektronik, yang siapa melakukan apa, kebutuhan sarana prasarana apa, sasarannya siapa, tujuannya apa, kebutuhan anggaran siapa saja yang terlibat dan manfaatnya apa. Untuk seterusnya, tersusunnya jadwal SDM di jam sibuk farmasi dan SPO tentang pengaturan SDM di jam sibuk farmasi rawat jalan, sehingga akan mempercepat pelayanan di farmasi. Tersedianya obat jadi non kronis dan kronis sebelum pelayanan, sehingga begitu pasien masuk ke farmasi membawa resep, akan sudah disiapkan oleh farmasi. Terlaksananya moner jangka pendek. Kemudian untuk jangka menengah, terlaksananya penambahan jumlah printer barcode etiket obat dari 1 menjadi 3, tersedianya scanner barcode pasien sehingga petugas farmasi tidak perlu input manual identitas pasien. Terlaksananya inovasi GOBAT sehingga pasien sudah tidak perlu menunggu lama di rumah sakit, bisa ditunggu di rumah. Tersedianya fasilitas ruang tunggu farmasi yang lebih luas dan lebih bagus. Kemudian terlaksananya moner jangka menengah. Untuk jangka panjang, terlaksananya pelayanan persiapan elektronik yang dilakukan oleh dokter spesialis di rawat jalan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan jangka panjang. Kegiatan untuk jangka pendek, milestone pertama, persiapan pelaksanaan aksi perubahan, yaitu penjelasan aksi perubahan, konsultasi ke sekretaris Sekda dan penjelasan kepada internal, kemudian penyusunan tim aksi perubahan ini dilaksanakan pada minggu ketiga bulan April. Milestone kedua, koordinasi dengan stakeholder eksternal dan internal, ini kami rencanakan untuk dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan April. Koordinasi dengan stakeholder internal dilakukan pada minggu ketiga April. Kemudian untuk milestone ketiga, penyusunan kerangka ajuan kerja, penyusunan KAK GOBAT, ini pada minggu keempat April dan triwulan pertama tahun 2021. Kemudian penyusunan KAK persiapan elektronik ini dilakukan pada minggu keempat April dan selanjutnya. Untuk milestone keempat, pelayanan farmasi rawat jalan, menyusun jadwal SDM di jam sibuk farmasi dan SPO tentang pengaturan SDM di jam sibuk farmasi rawat jalan, ini minggu keempat April. Menyiapkan obat jadi non kronis dan kronis, ini mulai minggu ketiga April dan seterusnya. Milestone kelima, Monef aksi perubahan dan penyusunan laporan implementasi aksi perubahan dilakukan pada bulan Juni. Kemudian untuk jangka menengah, milestone pertama, pengadaan peralatan pendukung pelayanan farmasi rawat jalan, pengadaan printer barcode etiket obat 2 buah, ini dilakukan pada triwulan ke-4 tahun 2020. Pengadaan scanner, menyediakan fasilitas ruang tunggu farmasi yang nyaman, ini juga di triwulan ketiga dan 4 tahun 2020. Milestone yang kedua, pelaksanaan inovasi GOBAT, pengadaan HP Android 1 buah dan 1 paket data. Ini dilaksanakan pada triwulan ke-4 pada tahun 2020. Perjanjian kerjasama dengan Gojek juga dilakukan pada akhir tahun 2020. Melaksanakan inovasi GOBAT untuk pengantaran obat oleh kurir, ini dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2021. Untuk milestone ketiga, Monef aksi perubahan jangka menengah, ini dilaksanakan pada tahun 2021. Untuk jangka panjang, milestone pertama, persiapan elektronik, ini rapat koordinasi untuk pengadaan sarana prasarana, kemudian pembuatan aplikasi persiapan elektronik WiFi, ini dilaksanakan pada triwulan ketiga tahun 2021. Milestone kedua, pelaksanaan persiapan elektronik, ini meliputi sosialisasi, training ke dokter, pelaksanaan persiapan elektronik, ini dilakukan di akhir tahun 2021. Milestone ketiga, Monef aksi perubahan jangka panjang, dilakukan pada tahun 2022. Untuk peta stakeholder dari promoter, defender, laten, dan advertis, posisi pengaruhnya semua mendukung. Kemudian untuk struktur tim aksi perubahan dari
sekretaris daerah atau proyek leader yaitu saya sendiri, kemudian dibantu oleh kepala bagian tata usaha, kepala bidang, 3 kepala bidang, dan juga kepala instalasi farmasi dan unit IT dan programmer, dan juga atas bimbingan dari Bu Wuryani. Anggaran yang direncanakan estimasinya yaitu untuk pertemuan koordinasi sebanyak 10 kali 4.950.000, kemudian pembelian printer barcode etika obat 26 juta, pembelian scanner barcode identitas pasien 5 juta, pembelian HP Android 1 buah 2,5 juta, kemudian pekerjaan lanjutan ruang farmasi 500 juta, ini sudah ada di DPA pergeseran. Kemudian pembuatan aplikasi persepan elektronik ini masih estimasi, jadi belum pasti angkanya. Kemudian pembelian tablet untuk persepan elektronik sebesar 150 juta. Untuk kemungkinan kendala dan strategi mengatasinya, yaitu apabila pasien tidak punya aplikasi WA, ini penjelasan aturan minum obat bisa dilakukan oleh apoteker dengan menggunakan WA Kurir atau WA Gojek. Atau yang kemungkinan mengatasinya juga yang tidak punya aplikasi WA tidak dilayani pengantaran obat. Kemudian alamat pasien jauh. Ini untuk uji coba awal dibatasi jarak dari RSUD Wonosari dengan radius 20 km, yang di atas 20 km sementara tidak dilayani pengantaran obat. Resistensi oleh dokter terhadap sistem yang baru. Dilakukan sosialisasi berulang lewat komite medis dan juga pendekatan dan penjelasan secara individu dan juga bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Kemudian untuk saat ini pengaruh wabah COVID ini juga kegiatan ini harus kita sesuaikan dengan perubahan kondisi dengan kebijakan tanggap darurat COVID-19. Demikian paparan yang sudah saya sampaikan. Mohon masukan dan koreksi untuk perbaikan rencana aksi perubahan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.